Oke baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jumardi dari kelas A Prodi Teknik Matematika, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri Parepare dengan NIM 202020 3884 202007. Oke, terima kasih pada teman-teman yang sudah hadir di channel saya untuk menyaksikan video saya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai akhlak terhadap lingkungan hidup, dimana tentu saja kita sebagai umat Islam harus memiliki akhlak terhadap lingkungan hidup. Baik, apa itu akhlak terhadap lingkungan hidup? Jadi akhlak secara terminologi berarti tingkah laku seseorang yang didorong oleh suatu keinginan secara sadar untuk melakukan suatu perbuatan yang baik. Nah, akhlak ini sendiri bisa kita artikan sebagai sifat-sifat kita sebagai manusia, contohnya perbuatan baik ataupun perbuatan buruk. Nah, sedangkan lingkungan alam atau lingkungan hidup adalah keseluruhan makhluk hidup dan non hidup yang saling berkaitan dan secara alamiah berada di bumi atau di sebagian daerahnya. Nah, di sini ada makhluk hidup. Makhluk hidup di sini bisa berarti manusia, hewan, tumbuhan maupun makhluk hidup kecil lainnya yang sangat berukuran kecil. Nah, di sini juga ada non hidup. Non hidup di sini diartikan sebagai benda-benda tak hidup seperti air, bumi, udara, batu, dan tentunya non hidup ini berkaitan dengan makhluk hidup dalam kehidupannya sehari-hari. Misalkan air. Air itu di dalamnya pasti ada ikan. Ikan ini merupakan makhluk hidup. Jadi makhluk hidup dan benda non hidup tidak bisa dipisahkan secara langsung. Oke, lanjut. Apa itu akhlak terhadap lingkungan hidup? Nah, maka dari penjelasan saya tadi dapat kita simpulkan bahwasannya akhlak terhadap lingkungan hidup adalah perbuatan baik yang dilakukan terhadap makhluk hidup maupun non hidup yang ada di alam. Nah, dalam hal ini manusia harus menjaga dan melestarikan alam sekitar dan tidak berbuat kerusakan atau hal-hal yang dapat mengancam lingkungan alam itu sendiri. Nah, di sini manusia sangat berperan aktif dalam upaya perlindungan alam, karena pada dasarnya lah manusialah yang melakukan pengrusakan dan manusia juga lah yang harus bertanggung jawab atas pengrusakan tersebut. Oke, lanjut. Nah, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik, berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap, sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Baik, dalam Quran surah Al-A'raf ayat 56 ini sangat dijelaskan bahwasannya kita umat manusia tidak boleh melakukan kerusakan di muka bumi ini. Apabila kita melakukan suatu kerusakan, maka sebaiknya kita harus bertobat dan bertanggung jawab atas kerusakan tersebut. Nah, bagaimana kita menerapkan akhlak terhadap lingkungan alam hidup? Nah, sebagai seorang muslim tentu kita harus menjaga lingkungan alam. Adapun hal yang harus dilakukan untuk menjaga lingkungan alam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan dan senantiasa menjaga kebersihan. Tentu sebagai seorang muslim kita wajib menjaga kebersihan, sebab salah satu cabang iman dalam Islam adalah kebersihan. Oke, yang nomor 2, tidak menebang pohon sembarangan. Hal ini dilakukan supaya pohon yang menjadi penyuplai oksigen tidak habis, sehingga kita bisa mendapat oksigen lagi. Apabila pohon di dunia ini mati dan tidak ada pohon yang tersisa, tentu kita umat manusia tidak akan memiliki suplai oksigen lagi, dan semua tanah di muka bumi ini akan gersang tanpa ada tumbuhan hijau. Oke, yang ketiga, mengasihi semua makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk binatang dan tumbuhan. Binatang dan tumbuhan sendiri penting bagi manusia sebab menjadi penjaga keseimbangan alam. Apa yang dimaksud di sini penjaga keseimbangan alam? Nah, manusia, tumbuhan, dan hewan ini memiliki hubungan timbal balik antara mereka bertiga. Apabila salah satunya hilang, maka keduanya tidak akan bisa berjalan dengan baik. Contoh, jika kita hilangkan tumbuhan, tentu
hewan dan manusia tidak akan bisa bertahan hidup karena tumbuhan menyediakan oksigen dan suplai makanan untuk mereka berdua. Dan adapun jika kita menghilangkan hewan, maka tumbuhan dan manusia juga tidak akan bisa bertahan hidup. Begitupun sebaliknya. Lanjut. Nomor 4. Rajin menanam pohon dan tumbuhan hijau. Dalam Islam, menanam pohon ini bahkan disebutkan sebagai perbuatan yang mendatangkan pahala. Nah, kenapa menanam pohon ini dikatakan sebagai mendatangkan pahala? Karena apabila kita menanam satu pohon dan pohon itu menjadi besar sehingga bisa menyuplai oksigen bagi kita semua, maka tentu kita telah membantu sesama manusia kita dalam bernafas. Ya, nomor 5. Memanfaatkan sumber daya alam dengan bijaksana, tidak dengan tamak dan merusak. Tindakan merusak ini adalah zalim kepada alam dan tamak adalah ciri mereka yang tertipu nafsu dunia. Nah, tentu dalam hal ini kita sebagai manusia tidak boleh langsung menghabiskan sumber daya alam yang ada, karena pada dasarnya sumber daya alam itu terbatas dan kita tidak boleh serta-serta mengambilnya secara tamak. Tentu jika kita mengambilnya secara tamak, maka otomatis kita bisa saja menyebabkan kepunahan. Dan dengan kepunahan ini tentu saja dapat membawa bencana alam kepada kita sendiri, yaitu manusia. Nah, dengan mengaplikasikan hal-hal yang tadi saya sebutkan dalam kehidupan sehari-hari, maka kita telah ikut serta dalam upaya pelestarian alam yang tentunya termasuk dalam akhlak terhadap lingkungan alam. Nah, mungkin cukup sekian dari saya. Saya harap dengan video saya tadi bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita tetap dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.